Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada sahabat-sahabatku pemangkas rambut dimanapun berada. Pada kesempatan siang kali ini saya lagi santai dan ingin menjawab satu pertanyaan ya sahabat. Sebenarnya di sini ada 3 pertanyaan ya yang belum saya jawab. Yang pertama yang sudah lama dari Mas Rizky Ristiadi. Beliau bertanya tentang room tour atau tempat di mana saya membuka pangkas rambut ya. Jadi ini mungkin beliau ini bertanya tentang pangkas saya, mengapa kok rame meskipun tempatnya di dalam ya. Mungkin itu maksudnya dari Mas Rizky Ristiadi. Ya, sabar saja, insya Allah kedepannya akan saya buatkan ya Mas. Terus yang kedua, ini dari teman ya langsung. Mas, mengapa Mas Dik kontennya kok tidak konsisten? Kok campur aduk ya? Nggak tutorial cara pemangkasan tuh. Namun saya bahas kedepannya nanti ya. Kapan-kapan kita bahas. Terus yang ketiga ya, yang kemarin itu ada Bapak Eka Sutama bertanya, Mas Dik bisa memangkas itu belajar di mana atau kursus di mana? Itu kurang lebihnya begitu ya. Jadi yang akan saya bahas di sini dari pertanyaan Pak Eka Sutama ya. Ini dari Semarang, beliau juga seorang pemangkas rambut. Jadi begini Pak Eka ya, saya itu nggak pernah kursus ya, nggak pernah kursus. Saya bisa memangkas rambut pada saat masih mondok ya. Ya bukan mondok, cuman pernah ngaji di dekat rumah. Pada saat kelas 5 SD, namun saya bisa memangkas itu waktu SMP, waktu MTS ya. Dan kebetulan waktu itu ada seorang ustadz ya, yang bernama Bapak Agus Purwanto yang bisa memangkas rambut di pondok, manual, pakai gunting dan sisir. Secara nggak langsung beliau ini saya amati ya, ketika beliau memangkas, entah kepada teman-teman yang lain atau dari saya sendiri. Saya amati caranya, oh begini caranya. Dan kebetulan ya pemangkasannya yang saya amati itu dari samping dulu pada waktu itu, dari atas kuping itu saja. Dan setelah beberapa tahun ya saya langsung praktek di situ ya. Ya enggak beberapa tahun, habis beberapa bulan saya langsung praktek. Saya langsung bicara kepada teman saya, kepada teman SMP MTS ya, bahwa saya bisa memangkas gitu. Saya beraniin ya, pemangkasannya sama dengan caranya Bapak Agus ya, Bapak Agus Purwanto. Jadi saya nggak langsung saya itu berterima kasihnya kepada Bapak Agus Purwanto ya. Itu meskipun beliau ini nggak langsung menjadi guru saya, tetapi dari beliau saya bisa melihat caranya begini, cara mencongkel, caranya membuat potongan rambut yang sesuai, yang bisa gradasi supaya tidak pelentas, pedal itu bagaimana, itu dari beliau ini. Terus saya coba, ada beberapa teman yang cocok, terus potong lagi, bahkan sampai ada teman saya yang bernama Fajar Sodik gitu ya, sama seperti saya, itu terkena kupingnya sama gunting sampai 3, 1, 2, 3. Orangnya juga masih ada, dan terkadang juga potong di tempat saya. Kalau saya terkadang ingat-ingat itu, terkadang saya ketawa sendiri ya. Terus ada teman saya juga yang dulu sempat minta potongan gundul licin kepada saya. Kebetulan beliau ini juga mondok juga, menghafalkan Al-Quran. Jadi beberapa minggu selalu dipotong gundul. Maka dari itu saya ketika ada potongan gundul licin, saya sudah tahu caranya. Jadi semenjak saya MTS sudah bisa mencukur rambut, meskipun belum bisa mencukur rambut pada bagian atas. Seterusnya beberapa tahun berlalu, ketika saya SMA ya, MA ya, kebetulan saya mondok di Ponorogo. Kebetulan ada beberapa teman ya, ada 4 orang yang bisa mencukur. Saya juga bisa mencukur, namun saya sembunyikan ya. Saya masih belum berbicara kalau saya bisa memangkas.
kebetulan pada waktu itu saya berkata kepada teman saya, tak potong wih, saya potong mau. Terus ada beberapa teman yang bisa, terus saya coba. Dan berbekal tadi dari MTS, saya bisa mencukur juga pada waktu MA ya. Jadi di pondok saya sering mencukur rambut teman-teman saya. Ya pada waktu itu masih pada bagian samping, kalaupun atas nanti dipotong sedikit ya. Jadi untuk bagian atas itu saya dari MA, samping MTS, jadi gitu ya. Terus ternyata teman-teman saya di pondok yang di Ponorogo itu banyak sekali yang suka. Jadi hampir setiap minggu itu saya bisa mencukur 3 sampai 4 orang ya. Mungkin bayarannya cuma rokok ataupun diajak ke warung atau makan ya. Itu aja. Dan kebetulan saya pada waktu itu tidak tahu ya kalau saya nantinya bakal menjadi pemangkas rambut. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Eka Sutama. Saya tidak pernah kursus ataupun belajar langsung ya. Saya cuma melihat iseng-iseng dari Bapak Agus Purwanto yang pada waktu itu di pondok dekat rumah saya. Terus kenapa saya kok bisa memberikan tutorial cara memegang clipper ya. Ini mungkin Bapak Eko Stama bertanya pada tempat ketika saya membuat tutorial cara memegang clipper. Jadi di sini Bapak Eka, ketika saya sudah buka pangkas rambut ya di rumah, kebetulan ada teman saya juga yang mondok di dekat rumah saya ya, yang dulu juga pernah saya mondokin itu. Beliau ini sudah bisa mencukur, terus bekerja di barbershop. Saya tanya ketika pulang, kamu kerja di barbershop gimana tadi? Gitu. Ternyata di sana teman saya ini disuruh untuk belajar dulu memegang clipper ya. Ketika melamar ternyata disuruh untuk belajar memegang clipper dulu. Ya seperti ini tadi. Seperti ini. Maka dari itu saya buat konten Mas, Bapak Eka Sutama ya. Oh, mungkin ini saya buatkan tutorialnya. Padahal pada waktu itu saya nggak pernah diajarin pada waktu itu ya. Jadi itu Bapak Eka Sutama ya. Dan bagi teman-teman semuanya ya yang mungkin ingin membuka pangkas rambut yang kebetulan belum bisa 100% atau full, maka sebaiknya teman-teman langsung saja buka. Nanti ilmunya akan ketemu sendiri. Beberapa ilmu akan ketemu sendiri. Tidak usah menunggu pintar dulu karena tidak akan sempurna ya sahabat ya. Tidak akan sampai-sampai. Kalaupun sampean pintar, tetapi kalau mentalnya belum tertata juga omong kosong ya. Karena kita ini dihadapkan dengan beberapa orang yang ingin cukur langsung. Dan kebetulan kita juga dibayar. Jadi kesannya itu beda. Ketika kita buka langsung ataupun ketika kita mencukur gratis kepada teman-teman kita, itu rasanya beda ya. Karena juga butuh mental juga. Maka bagi teman-teman semuanya, langsung saja buka pangkas rambut dan nikmati prosesnya. Ketika ada seseorang yang tidak suka kepada pemangkasanmu, maka tetaplah yakin bahwa kalaupun ada 10 orang yang tidak suka, maka insya Allah ada 1 orang yang suka. Itu biasanya begitu ya. Karena dulu pernah saya bahas ya mengenai sebuah pola ya. Dimana pola ini ketika kita buka pangkas rambut di rumah, maka kenapa tetangga kita ataupun bahkan teman kita atau saudara kita itu nggak potong ke tempat kita. Itu adalah pola ya sahabat. Karena kita juga terkadang condong-condongan atau ada teman kita yang condong kepada kita, ada tetangga kita yang tidak condong, ataupun karena kita juga sering bergaul kepada mereka. Jadi itu namanya pola ya sahabat ya. Jadi tetap semangat. Semoga pembahasan ini bisa menginspirasi. Dan kepada Bapak Eka Sutama, saya terima kasih kepada Bapak Eka sudah bertanya. Semoga Bapak Eka sukses di pemangkasan rambut, sehat, dan tetap semangat menjalani hidup-hidup di masyarakat, menjadi manusia yang bermanfaat. Baik sahabat semuanya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.